Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian di luar sana yang sudah bergabung ke channel ini, yang sudah subscribe channel ini, saya mendoakan kalian ya, semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Insyaallah pada hari ini, guys, saya sekali lagi menjadi komentator kepada podcast yang dikendalikan oleh Tengkuruk Channel ya. Terkait dengan sepak bola di Indonesia. Bagaimanakah hala tuju timnas Indonesia bawah 19 tahun, timnasnya selepas berakhirnya Piala AFF bawah 19 tahun ini. Karena kita ketahui tahun hadapan timnas bawah 20 tahun pula akan bersedia untuk Piala Dunia bawah 20 tahun yang diadakan di Indonesia sendiri. Dan timnas senior pula akan berentap di Piala Asia 2023. Jadi perbincangan bersama Abang Tengku di podcast yang baru saja kami selesai lakukan, guys. Jom kita sama-sama saksikan apakah kupasan dari perbincangan terkait dengan hala tuju sepak bola timnas Indonesia, guys. Tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Askalani Studio ya. Oke, Askalani, apa kabar? Kabar sehat, alhamdulillah. Kembali lagi kita bersama ya, Bang Tengkuruk. Ya, oke. Jadi untuk makluman teman-teman, Askalani Studio ini adalah pengamat bola sepak se-Asia ya, guys. Jadi dia punya channel Askalani Studio. Jadi Bang Aska, saya panggil Bang Aska lah ya. Jadi untuk pasukan timnas Indonesia ni, boleh bagi sedikit gambaran kah tentang pasukan timnas Indonesia ni sejak diambil alih oleh pelatih Sintayong? Itu soalan yang pertama. Jadi boleh bagi sedikit komen tentang bagaimana keadaan sebelum dan selepas ketika ini, di mana dikendalikan ataupun jurulatihnya adalah Sintayong. Jadi bagi sedikit komen, Bang. Oke, terima kasih kepada Bang Tengkuruk Channel. Jadi insyaAllah pada malam ini ya, kita bersama sekali lagi membincangkan terkait dengan sepak bola di Indonesia dan juga senusantara inilah kita rangkumkannya. Jadi untuk Indonesia, hala tujunya selepas ini sebenarnya yang paling terdekat bawah 20 tahun ini pada tahun depan adalah kejohanan Piala Dunia ya, bawah 20 tahun. Di mana selepas AFF ini melakukan tirainya pada hari ini, sebenarnya AFF ini di bawah 19 tahun, dan sebenarnya inilah timnas Indonesia yang akan ke Piala Dunia pada tahun hadapan ini. Jadi saya menjawabkan untuk tahun hadapannya di Piala Dunia ini makin seru sebenarnya, Bang Tengkuruk, karena Indonesia ini adalah tuan rumah kepada kejuaraan. Mantap, tuan rumah. Tuan rumah ini kejohanan, dan bukan kejohanan yang kecil, Piala Dunia. Piala Dunia untuk kejohanan bawah 20 tahun. Bawah 20 tahun. Jadi semenjak Sintayong ini mengambil alih peranan sebagai pelatih pada timnas Indonesia, yaitu pada pelantikan ini pada 28 Desember 2019, Indonesia telah mengikat kontrak dengan melantik Sintayong sebagai pelatih kepada pasukan timnas senior, timnas bawah 23 tahun, timnas bawah 20 tahun dan juga timnas bawah 19 tahun. Jadi dia mengendalikan terus tiga timnas ini, bawah 19, bawah 20 dan juga timnas senior sebenarnya. Dan perubahan yang cukup besar. 23 tahun belum lagi diikat kontraknya. Sekarang ini bawah 19, bawah 20 dan tim senior. Baru tiga yang dikendalikan oleh Sintayong. Dan semenjak dia mengendalikan sepak bola di Indonesia ini, sebenarnya perubahan yang paling besar telah berlaku dan diwujudkan ke atas timnas Indonesia. Pertama, Sintayong telah membawa timnas senior Indonesia ini ke akhir Piala Asia pada tahun 2023 juga. Ini tim senior dorang. Yang senior.
Ya, Layak. ini layak. Selama 15 tahun penantian Indonesia untuk layak ke Piala Asia ini telah Wow. dilakukan oleh Sintayong. Sintayong telah merubah keadaan itu. Jadi saya ingat peranan Sintayong nih, Abang Tengkuruk ya. Ya. Dulu dia di Korea Selatan. Dia telah membawa Korea Selatan, saya ingat pada tahun 2014 untuk pertama kalinya tim Nas Korea Selatan selama 27 tahun masuk ke final peringkat akhir Piala Asia buat pertama kali di bawah kendalian Sintayong. Sebelum itu Korea Selatan tidak pernah masuk nih Piala Asia Oh. di perlawanan akhir. Tetapi apabila Sintayong mengendalikan pada tahun 2014, Korea Oke. Selatan terus masuk di akhir Piala Asia ini buat Masya pertama kali. Jadi begitu juga tim Sintayong nih. Bila dia masuk ke timnas Indonesia pada 2019, dia juga sebenarnya telah membawa timnas Indonesia ini layak ke akhir Piala Asia tahun depan 2023. Itu sejarah yang paling besar untuk timnas Indonesia melayakkan diri ke peringkat akhir. Oh, Tahun ini ada dua apa? Kiranya dua kejuaraan lah yang akan dibawa oleh Sintayong untuk masa ke depan nih. masa terdekat nih ada dua. Pertama, Piala Dunia bawah 20 tahun. Wow. Yang kedua, Piala Asia 2023 untuk tim senior pula. Tim kebangsaan Indonesia. Itulah sejarah Sintayong sedikit sebanyak dan alat itu dalam masa terdekat timnas Indonesia ini. Oke. Oh, jadi itu sedikit penerangan terkait dengan posisi Sintayong semenjak mengambil alih ataupun dia sebagai jurulatih lah kan. Kalau kita sebut di sini jurulatih, coach, coach ya, coach untuk pasukan timnas Indonesia. Pelatih. Jadi nampaknya di sini dengan kehadiran Sintayong di Indonesia untuk pasukan timnas Indonesia, dia telah menaikkan ranking untuk pasukan timnas Indonesia ya. Dan setakat ini dia akan membawa dua kejuaraan yang berperingkat tinggi. Macam tu. Kejuaraan. Ya. Kejuaraan peringkat tinggi ya. Piala Dunia bawah 20 tahun dan juga Piala Asia 2023 untuk tim senior pula. Oh, okey. Jadi selain daripada itu, Abang Askar, ramai juga yang bertanya ya tentang untuk pasukan timnas U19 baru-baru ni terkeluar daripada AFF ya. Jadi apakah kesan yang Abang Askar nampak apabila terkeluar daripada AFF? Sebab saya nampak di sini, bagi saya lah kan, ada satu hikmah di situ di mana untuk yang persediaan Piala Dunia. Jadi apa komen Abang Askar terhadap perkara ini? Okey. Sebenarnya banyak hikmah ya yang terjadi selepas kegagalan Indonesia ke final ataupun semifinal dan final Piala AFF ini. Banyak sebenarnya hikmah. Salah satunya kita melihat bahwa pengendalian ataupun pengurusan AFF ini mempunyai kelemahan. Pertama, mempunyai kelemahan yang perlu diperbaiki dari masa ke masa. Jika tidak perkara ini berlaku ya Abang Tengkuruk, kita tidak mengetahui kelemahan yang besar ini di dalam pengurusan AFF ini. Jadi hasil tekanan daripada netizen Indonesia, fans Indonesia dan juga PSSA ini, yaitu Persatuan Sepak Bola Indonesia, yang cuba untuk membawa timnas Indonesia ini keluar daripada AFF, itu akan menyebabkan AFF merasa kerugian yang besar. Sebab karena apa? Karena pertama kali dalam sejarah ya dilangsungkan ya, tuan rumahnya adalah Indonesia. AFF bawah 19 tahun ini telah membawa begitu ramai supporter ke dalam stadion. Tidak pernah dalam sejarah dunia penyokong begitu ramai memenuhi stadion apabila timnas Indonesia ini bermain. Itu sebenarnya satu keuntungan untuk AFF.
Tapi apabila timnas Indonesia ini coba menarik diri keluar daripada AFF ini, maka AFF akan kerugian besar daripada segi penyokong yang masuk ke stadion. Kita lihat sejak selepas kegagalan timnas Indonesia ini ke semifinal, mana ada orang masuk ke stadion lagi? Betul. Jadi AFF merasa satu kerugian, dan diduga juga perlawanan semifinal, walaupun Vietnam ini kalah kepada Malaysia, walaupun Thailand kalah kepada Laos, tetapi itu juga diduga sebagai mereka, Vietnam dan Thailand ini, mereka pura-pura diduga untuk kalah supaya menyenangkan hati persatuan sepak bola Indonesia dan netizen Indonesia ini, supaya orang tidak keluar daripada AFF ini. Jadi orang akan kekal dalam AFF. Tapi Indonesia memberi tekanan yang cukup kuat, netizennya memberikan tekanan yang cukup kuat supaya membawa juga Indonesia ini keluar dari AFF ini, supaya AFF ini akan kerugian dan juga hilang dia punya penaja. Penajanya akan hilang, maka AFF tidak akan bergerak. Itulah orang diminta masuk ke IAFF pula. IAFF ini yaitu IAFF. Okey. Tuan Bola Sepak Asia Timur. Jadi di situ mungkin pengurusannya lebih bagus, pengurusannya tidak menguruskan, mungkin ada kepentingan tersendiri kalau di dalam IAFF ini. Tapi bila di IAFF ini, Persatuan Bola Sepak Asia Timur, mungkin di situ lebih telus sebenarnya. Jadi tekanan yang diberikan oleh netizen dan Persatuan Sepak Bola Indonesia ini begitu menggusarkan AFF ini sekarang. Dampaknya terlalu tinggi ya terhadap apabila Indonesia keluar daripada AFF ni, dampaknya begitu besar sekali. Begitu. Besar. Jadi saya juga beranggapan Malaysia pun kalau lebih baik keluar juga dari AFF ini, barulah AFF ini akan merasa dampak itu yang lebih besar, sebab mereka harus mengubah sistem dan juga pengurusan itu sebenarnya dengan cara lebih baik. Dengan keluarnya Indonesia ini, ataupun diikuti Malaysia nanti keluar juga dari AFF, dampaknya itu akan menjejaskan AFF itu sendiri. Itu sebenarnya yang perlu diubah. Bagi tekanan kepada AFF untuk mereka merubah sistem. Kiranya sistem yang lama digunakan pakai, maka begitulah seterusnya. AFF itu akan mempunyai kelemahan yang perlu ditangani segera. Jadi hebatnya netizen Indonesia di Bang Tengkuruk, dia dapat menekan walaupun melalui media sosial. Betul. Media sosial dorang menggunakan sepenuhnya untuk menekan pengurusan AFF ini. Itu sebenarnya yang berlaku. Sedikit banyaklah. Itu maksudnya di sini bagi pengurusan AFF, dorang menduga mereka hanya melihat pada pasukan-pasukan yang hebat, tetapi dorang tidak tengok bahawa tujuan perlagaan ataupun bola sepak ni sebenarnya dia punya puncak utama adalah daripada penonton, betul tidak? Betul. Jadi kalau dikira Indonesia ni hampir 300 juta jiwa. Bayangkan satu negara tu mempunyai 300 juta jiwa, dan apabila Indonesia dikeluarkan, bayangkan peminat ataupun pengamat bola sepak ataupun yang pengunjung-pengunjung stadion itu akan tidak ada selepas ini. Dan ini saya nampak apa yang Abang Askar bagi tahu tadi itu, ini mendapat kesan yang begitu besar pada AFF itu sendiri. Jadi tidak guna ada pasukan-pasukan hebat, walaupun banyak hebat di situ seperti Thailand, Vietnam, tetapi kalau tidak ada yang menonton, dia punya hasil tidak ada. Begitukah Abang? Begitu. Itu kesannya. Jadi Indonesia bukan sahaja dia ini sekarang ini diperlukan dari bola sepak pun, ekonominya sebenarnya negara-negara luar menumpukan kepada negara Indonesia. Betul. Selain dari ekonomi, di sepak bola pun demikian.
Indonesia, kenapa Indonesia dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia bawah 20 tahun? Kalau Iya. tidak ada dampak dan impact kesannya itu sebenarnya menguntungkan yang penganjur ini. Betul. Sebab stadion akan penuh. Stadion Betul. akan penuh. Itu mereka melihat keuntungan yang besar sebagai penganjur. Tetapi kita balik tadi kepada AFF itu. Apabila Indonesia keluar saja, AFF ini akan tenggelam. Betul. Dia ada penyokong. Indonesia Betul. sudah tarik diri. Indonesia merupakan negara yang dari segi ekonomi, dari segi sukan olahraganya pun sangat memberi dampak yang besar kepada dunia ya sebenarnya. Masya Allah. Betul-betul. Apa yang Abang Aska cakap ini sebenarnya memang betul ya. Sebab tengok ya, apabila dengan kekuatan negara Indonesia ni yang mempunyai penduduk yang begitu ramai sekali ya, antara penduduk yang paling ramai di dunia, hampir 300 juta jiwa satu negara tu. Apabila Piala Dunia ni dianjurkan dan tuan rumahnya adalah Indonesia, jadi mungkin diorang nampak potensi untuk penyokong-penyokong peminat bola sepak tu amat mudah untuk datang ke stadion. Sebab kalau tahun lepas saya ada nampak ada beberapa stadion di negara Indonesia tu telah dinaik taraf ataupun telah di-upgrade untuk persediaan untuk Piala Dunia akan datang ni. Jadi itu salah satu yang saya nampak kesediaan dari segi Indonesia itu menerima untuk menganjurkan menjadi tuan rumah sebagai Piala Dunia ni. Dan dari segi ekonomi pun ya Abang Aska, sehingga kan Elon Musk ni adalah salah seorang pengusaha roket yang menetap di Amerika, datang ya akan mendirikan projek untuk roket lah di Indonesia. Ini yang telah dikunjungi oleh Presiden Jokowi sendiri ke pejabat ataupun pabrik Elon Musk di Amerika Serikat. Jadi ini ternyata bahawa dampak terhadap negara Indonesia ni sebenarnya dia dapat kesannya terhadap dunia amat tinggi sekali ya. Jadi kita berbalik kepada topik kita tentang bola sepak. Sekarang ni kita cerita tentang bola sepak ya. Jadi bagi pandangan Abang Aska lah kan, untuk apabila kita tengok apa yang telah berlaku baru-baru ini, di mana sokongan terhadap pasukan Malaysia ya menentang Laos baru-baru ni, Laos kalah ya. Lepas tu yang baru-baru lagi tadi lawan dengan sebelum ni Vietnam, lepas tu Laos. Yang final tadi. Yang final pun menang. Jadi nampaknya kedua-dua perlawanan ini dimenangi oleh Malaysia. Jadi adakah ini ada kaitan juga dengan Indonesia di atas kemenangan Malaysia ni? Cuba abang komen sedikit. Sudah semestinya apabila Indonesia ini tidak masuk, sudah semestinya semua supporter dan juga fans Indonesia ini menyokong penuh kepada Malaysia untuk menjadi juara. Walaupun ada sedikit juga yang menyokong Laos, tapi mayoritasnya mereka memberi sokongan penuh kepada Malaysia ini. Sebab Malaysia ini negara tetangga yang paling terdekat dengan Indonesia. Sebab itu Malaysia ini dia bermain sepenuh hati, dia bermain dengan begitu bersemangat. Ini juga sebenarnya hasil daripada sokongan daripada netizen Indonesia ya. Saya baru terbaca juga tadi komen-komen daripada netizen yang cukup banyak. Masih lagi mereka ini mengekalkan sokongan 100% mereka kepada timnas Malaysia untuk menjadi juara. Apapun, saya pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada fans Indonesia, karena sepak bola inilah saya dan Abang Tengkuruk juga begitu banyak berkenalan dengan netizen Indonesia yang cukup baik hati, yang cukup kalau kita baca ya Abang Tengkuruk dalam komen-komen ya, dalam komen-komen ini kita pun merasa terharu sangat dengan apa yang mereka komen, bahwa
kita ini bersaudara, kita ini cubit paha kanan paha kiri terasa. Itu semua yang menyentuh hati kita, itu menyentuh hati kita. Walaupun kita ini jauh, hanya sekat lewat media sosial kita berkenalan, tapi dengan komen-komen daripada orang ini, apabila kita baca itu sebenarnya telah masuk ke dalam hati kita bahwa mereka ini sebenarnya benar-benar menyokong Malaysia, walaupun dalam rivalitas selama ini kita berantakan selama 90 menit di lapangan sepak bola, tetapi ini mereka telah menyokong sepenuhnya kepada timnas Malaysia ini untuk menyingkirkan Thailand dan Vietnam. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat berkenalannya kepada semua fans netizen yang ada komen di dalam wall, di dalam community. Saya punya community, video-video yang kita upload selama ini. Itu sebenarnya saya sangat menghargai. Abang Tengku pun sudah semestinya sangat menghargai setiap komen daripada netizen, walaupun kita tidak sempat melihat semua ya Bang Tengku, ada sampai 2.000-3.000 komen. Saya lihat tadi terkini 4.000 komen. Jadi tidak semua kita dapat like. Kalau kita ada kesempatan kita pasti like dan baca itu sudah semestinya, sebab kita menghargai siapa apa yang ditulis oleh betul. Walaupun kita tidak mampu untuk membalasnya, tetapi kita membacanya pun kita cukup amat berterima kasih kepada semua ya netizen Indonesia yang ada komen di komen kita dan juga video-video kita. Sedikit semangatlah. Oke, Bang Aska, ternyata di sini ada beberapa perkara lah yang perlu di-highlight untuk topik yang kita bincangkan pada kali ini. Yang pertama, kesan dan dampak terhadap terkeluarnya pasukan timnas U19 ya, AFF di Indonesia dia terkeluar. Sebenarnya ini bukan merugikan Indonesia, sebenarnya lagi menguntungkan ya, menguntungkan di mana yang saya nampak kesediaan dari segi untuk menghadapi Piala Dunia di masa akan datang. Di sini saya nampak pasukan timnas Indonesia ni dia lagi bersedia untuk berlatih dengan lebih lebih kikih, kuat, gigih, lebih fokus lagi untuk berlatih untuk menghadapi perlawanan ataupun di ajang untuk Piala Dunia di masa akan datang. Itu salah satu. Yang kedua, hikmah ataupun kesan daripada Indonesia terkeluar ni, kesan pada AFF itu sendiri, di mana ialah kita tahu tujuan bola sepak tu salah satu dia punya misi untuk memenuhkan stadion, dan di situ tiket-tiket dijual. Apabila penyokong-penyokong Indonesia tidak ada sudah, sebab tidak ada sudah pasukan Indonesia di situ, maka dia akan menghadapi satu kerugian yang amat besar lah. Dan yang ketiga tentang hikmah di sebalik terkeluarnya pasukan timnas Indonesia ni kan dari AFF ni adalah kesatuan kita ya, di mana Malaysia dan Indonesia bersatu untuk memberi sokongan terhadap Malaysia ya. Pasukan ataupun rakyat Indonesia itu sendiri memberi sokongan yang penuh, yang padu terhadap Malaysia, dan ternyata kedua-dua perlawanan akhir ini telah dijuarai oleh Malaysia. Jadi terima kasih ke atas semua doa dan dukungan, sokongan moral daripada rakyat Indonesia terhadap Malaysia. Inilah negara bersaudara, negara tetangga, negara senusantara kita, negara berjiran paling dekat. Jadi itu memang kami ucapkan ribuan terima kasih atas doa kalian dan sokongan kalian. Jadi Bang Aska, ada sedikit mau sampaikan kepada penonton-penonton di sini daripada walau di mana juga untuk penutup ni lah, bagaimana bagi sedikitlah ucapan terhadap penonton-penonton kita. Terima kasih kepada Abang Tengku ya, kepada semua netizen, semua fans Indonesia dan supporter-supporter yang telah menyokong Malaysia juga, yang telah menyokong timnas Malaysia juga untuk sampai menjadi juara pada malam ini, telah mengalahkan Laos. Itu kami amat menghargai ya, kami amat menghargai sokongan anda itu, dan kami membaca semua komen kalian dan
tidak ada ucapan lain melainkan kita ini adalah bersaudara. Di situlah macam Bang Sengkurup beritahukan hikmah di sebalik kejadian ini semua telah mengeratkan persaudaraan kita sekali lagi. Jadi terkait dengan kalaulah Indonesia keluar dari AFF itu pun sebenarnya itu daripada Indonesia sendiri. Kami pun kalau dia keluar pun sebenarnya itu adalah hasil daripada Ketua Umum ataupun Persatuan Sepak Bola Indonesia itu telah memikirkan sebenarnya sebaik mungkin. Itu yang paling terbaik untuk mereka. Jadi kami di Malaysia ini sebenarnya menyokong penuh apa saja tindakan daripada Indonesia, sama ada dia keluar AFF atau kekal, tapi sebaiknya kalau percaturannya dia keluar, maka itu yang terbaik untuk kalian sebenarnya. Kalian yang lebih memahami apa yang ada di negara kalian itu, maka Malaysia saya akan menyokong sepenuhnya keputusan kalian. Dan satu yang saya ingin sampaikan juga bahwa fokuslah kalian timnas bawah 19 tahun ini untuk Piala Dunia tahun depan. Saya sendiri fans Malaysia akan menyokong 100% di dalam Piala Dunia tahun depan ini ya. 100% kami akan bagi sokongan penuh karena Malaysia tidak ada di dalam itu. Hanya negara Indonesia yang ada dalam Piala Dunia ini. Jadi kalaulah pada hari ini kalian memberi sokongan penuh kepada timnas Malaysia tahun depan, kami pula yang akan 100% memberi sokongan penuh kepada timnas Indonesia untuk kejuaraan Piala Dunia bawah 20 tahun ini. InsyaAllah guys, InsyaAllah saya akan turut Amin. membuat highlight dalam Piala Dunia bawah 20 tahun untuk Indonesia nanti. Amin. Ya, terima kasih. Nasihat saya Sengkurup untuk semua ya. Sekian. Assalamualaikum. Terus ke Ya, terima kasih Abang Askar ya di atas pesanan-pesanan dan juga kata-kata semangat daripada Abang Askar terhadap semua fans-fans ataupun rakyat Indonesia terkait dengan sepak bola ni. Dan saya pun terfikir juga tahun hadapan kalau macam ada kesempatan kita sama-sama Abang Askar ya, kita bagi sokongan, kita datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana aksi perlawanan untuk Piala Dunia. Ya, Piala Dunia di sana. Dan yang saya nampak stadion pun sudah standby ya untuk menerima kunjungan-kunjungan penonton-penonton di situ. Jadi saya nampak di sini bahawa kali ini Indonesia sokong penuh pada Malaysia terhadap perlawanan-perlawanan di AFF ni. Untuk tahun hadapan, oleh kerana Malaysia pun tidak ada terlibat dalam Piala Dunia, kita pula ganti untuk beri sokongan terhadap pasukan timnas Indonesia, insya-Allah. Jadi guys, begitulah untuk kali ini. Ya. Bang Sengkurup, kumpulan kita kumpul dana tahun depan, insya-Allah kita pergi sana tengok sendiri di stadionnya masa Piala Dunia tu. InsyaAllah. Okey guys, kasih share video ni banyak-banyak biar ramai yang nonton, biar ada pulusnya sikit, supaya ada juga lah kan bikin tambang-tambang sana. Jadi jangan lupa juga untuk like, komen dan juga subscribe ini Abang Askalani ni ya, Askalani Studio, dia punya channel. Bagi sokongan jugalah terhadap channelnya. Dan kepada kalian yang menonton video ni, sebelum saya akhiri, kami berdua minta maaf sekiranya ada perkara-perkara yang tersalah cakap, yang tersilap kata ya. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang menggores perasaan sahabat-sahabat di Indonesia ya. Jadi harapan kami agar negara Malaysia dan Indonesia ini sentiasa aman, damai dan makmur dan berbaik-baik saja tanpa sebarang masalah untuk selama-lamanya. Jadi itu saja Bang Askala ni. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pandangan-pandangan kalian sekiranya ada, bolehlah komen di bawah. Jadi kita bertemu lagi guys di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.